Bab 3048. Di hadapan Lydiaku. Ujian. Mile terdiam. Benarkah ini adalah ujian dari Lydia untuknya? Mile menggeleng sambil tersenyum. Kalau benar ujian, baguslah. Kalau bukan, dia malah berharap ini memang ujian. Kata-kata tuan dari pena kebenaran agung masih terngiang di benaknya. Membangun ketertiban bukanlah main-main dan menjaga ketertiban itu memerlukan tanggung jawab besar. Mendirikan ketertiban bukanlah hal yang mudah, tetapi menjaganya jauh lebih sulit. Tiba-tiba, ruang waktu terbelah di kejauhan. Segera setelah itu, seorang pria berambut putih perlahan melangkah keluar. Pria berambut putih tersebut mengenakan pakaian alam sederhana, memegang tombak panjang, dan berdiri tegak dengan aura yang mengintimidasi. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang dengan tombaknya. Gerak. Dalam sekejap, star teritori porak-poranda dalam skala besar dan cahaya tombak yang mengerikan itu datang menyerang seperti banjir yang menelan Mile dan yang lainnya. Begitu menyaksikan ini, Dewa Tao memicingkan mata dengan ekspresi geram. Dia melangkah maju, dan tiba-tiba, muncul cahaya guntur dari guntur Tao di tangannya. Ketika cahaya guntur dari guntur Tao itu memelesat, Dewa Tao menunjuk ke depan dan dalam sekejap, cahaya guntur-guntur Tao itu berubah menjadi petir dewa. Pada saat yang bersamaan, cahaya tombak itu juga menyerang. Duar. Dalam sekejap, cahaya guntur itu meledak dan berubah menjadi petir-petir yang memercik ke segala arah. Pada saat itu, ruang waktu di hadapan Dewa Tao tiba-tiba terbelah dan cahaya tombak itu datang. Dewa Tao memicingkan mata dan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, cahaya guntur keluar dari dalam tubuhnya. Duar. Dengan itu, Dewa Tao langsung melenyapkan ruang hampa di hadapannya. Serangan musuh berhasil ditahan menggunakan cahaya guntur. Pada saat yang bersamaan, cahaya guntur itu memelesat maju dan segera menyambar pria berambut putih di depan. Hening melanda selama beberapa saat. Sret. Tiba-tiba, cahaya guntur barusan terbelah, membuat Dewa Tao dan pria berambut putih itu mundur secara bersamaan. Kedua belah pihak mundur sejauh mungkin sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, Dewa Tao menoleh pada Mile dan Joanna, "Pergilah ke tanah reruntuhan asali." Dia melirik pria berambut putih itu, lalu berkata, "Cepat pergi." Mile memandang Dewa Tao lekat-lekat, "Berhati-hatilah." Setelah mengucapkan itu, dia dan Joanna langsung menghilang di kejauhan. Setelah keduanya pergi, Dewa Tao berbalik dan menatap pria berambut putih itu. Tanpa basa-basi, keduanya langsung menghilang dari tempat mereka berpijak dan star teritori seketika bergemuruh. Di sisi lain, Joanna membawa Mile dan terus membuat celah di ruang waktu. Mile tiba-tiba bertanya, "Seberapa jauh lagi sampai ke tanah reruntuhan asali?" Joanna menjawab, "Kita hampir sampai." Mile baru hendak menimpali ketika tiba-tiba ruang waktu di depan mereka berguncang hebat. Kemudian, sebuah jari raksasa tiba-tiba muncul, menunjuk langsung ke arah mereka dan menghancurkan ruang waktu. Mile menatap Joanna, sementara Joanna diam saja. Mile berbisik pelan, "Jangan bilang kalau kamu tidak bisa bertarung." Joanna tampak ragu sejenak, lalu mengaku, "Memang, aku tidak bisa bertarung." Mile diam sejenak, lalu melanjutkan, "Aku kira kamu seorang master." Setelah mengatakan itu, dia memelesat maju dan menebas dengan pedangnya. Sret. Dengan ayunan pedang itu, jari raksasa langsung terbelah. Ketika itu juga, dengan satu tebasan pedang Mile, jari yang sudah terbelah itu lenyap kembali ke alam ilusi. Mile menatap ke kejauhan. Saat ini, seorang pria tua sedang menatapnya di depan sana. Mile menatap lekat pria tua itu, tetapi saat dia hendak maju, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Bukankah kalian mau pergi ke tanah reruntuhan asali?"
Silakan. Sambil berkata demikian, dia sedikit menyamping seolah memberi jalan. Mendengar ucapan itu, Mile mengernyit bingung. Dia tetap berdiri di tempatnya. Namun, pria tua itu terus menatap Mile. Pergilah. Mile menatap lekat pria tua itu sekali lagi, lalu langsung pergi bersama Joanna. Sementara itu, pria tua itu berbalik dan menatap ke arah mereka pergi sambil tersenyum sinis. Di ujung galaksi, Mile tetap diam. Saat itu, Joanna berkata dengan geram, "Orang-orang itu sombong sekali." Mile menoleh untuk menatap Joanna. "Selain tuanmu, siapa yang terkuat di sekte Taoisme?" Joanna menjawab, "Roh Dao, pemimpin dari Departemen Pidana." "Roh Dao?" Mile mengernyit. "Kamu bisa menghubunginya?" Joanna menggeleng. Setelah beberapa saat, Mile tiba-tiba berhenti. Joanna memandangnya dan Mile menjelaskan, "Ini adalah perangkap. Perangkap yang ditujukan kepada para master sekte Taoisme seperti kalian." Joanna bertanya bingung, "Apa maksudmu?" Mile menjelaskan dengan serius, "Tanah reruntuhan asali dalam bahaya, jadi semua master di sekte Taoisme pasti akan pergi ke sana, kan?" Joanna mengangguk. Mile melanjutkan, "Mengingat bahwa klan dari masa lalu berani menyerang tanah reruntuhan asali, mereka pasti tahu kalau..." Namun, kemudian dia menyadari sesuatu dan matanya tiba-tiba terbelalak. "Sial, pasti ada mata-mata di sekte Taoisme. Pasti ada pengkhianat." Joanna masih tidak paham dan bertanya, "Kenapa kamu bilang begitu?" Mile menjelaskan, "Coba pikirkan, aku baru saja mendapatkan token link dan berniat mengumpulkan semua pemimpin sekte Taoisme untuk melawan klan dari masa lalu. Tetapi klan masa lalu justru mengambil tindakan terlebih dahulu bahkan menyerang langsung dan target utamanya adalah tanah reruntuhan asali. Mengapa mereka tidak berani melakukan ini sebelumnya? Mengapa mereka baru berani melakukannya sekarang?" Jawabannya sederhana. "Mereka pasti tahu kalau kalian tidak bisa menghubungi tuan kalian." Dia tiba-tiba berhenti. "Benar, itulah masalahnya." Mile menoleh ke arah Joanna dan Joanna mengedipkan matanya. "Analisismu benar, lanjutkan." Mile tersenyum dan berkata, "Kita..." Selagi berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan menebas tanpa ragu. Tanpa aba-aba sebelumnya. Namun, pedangnya belum mengenai target saat sebuah tinju menghantam perutnya dengan keras. Puff! Mile terlempar sangat jauh. Mile terlempar sangat jauh hingga ruang waktu di belakangnya hancur. Darah segar mulai menetes dari sudut bibir Mile. Lebih dari itu, tubuh fisiknya terluka dan darahnya mengalir. Alam mengetahui. Mile menyeka darah dari sudut bibirnya, menggeleng pelan, lalu tersenyum. Dari kejauhan, Joanna tersenyum dan bertanya, "Analisismu benar, tetapi aku penasaran, dari mana kamu tahu kalau aku pengkhianatnya?" Mile menatap Joanna dan menjawab, "Pertama, hanya 3 orang yang tahu aku memiliki token link, yaitu Janismu, Dewa Tao, dan kamu. Kedua, selama perjalanan kita ke sini, mereka menyerang Janismu dan Dewa Tao, tetapi sama sekali tidak menyerang kamu. Jadi, kemungkinan besar kamu adalah mata-mata mereka. Tadi aku masih tidak yakin, jadi aku ingin memastikannya." Joanna tersenyum tipis. "Meskipun kekuatanmu biasa saja, otakmu cukup encer." Saat melihat Mile memperhatikan sekeliling, Joanna berkata, "Jangan khawatir. Tidak ada orang lain di sini selain aku." Mile bertanya, "Apa kamu mau membunuhku?" Joanna menggeleng. "Aku tidak berani." Mile mengernyitkan kening dan Joanna berkata dengan nada ringan, "Kamu adalah raja pengandal dukungan dan kamu punya saudarimu sebagai pelindung. Bahkan kamu sebagai tuannya harus menghindari sisi tajamnya. Jadi, aku tidak akan berani membunuhmu dan membuatnya marah." Mile menatap Joanna. "Jadi,
kamu hanya ingin menahanku. Joanna mengangguk. Benar. Miley menatap Joanna lekat tanpa berkata-kata. Saat itu, Joanna tersenyum lembut dan berkata, Tuan Muda Ye, tujuanku hanyalah tanah reruntuhan asali, bukan dirimu, apalagi akademimu. Kali ini cukup diam dan menonton saja dari samping. Bagaimana? Miley masih menatap Joanna dan kembali bertanya, apa yang akan terjadi kalau tanah reruntuhan asali dihancurkan? Joanna mengedikkan bahu. Akan ada banyak orang yang bangkit kembali. Miley mengernyit. Banyak orang yang akan bangkit. Joanna tersenyum. Benar, itu bukan masalah besar. Lagi pula, tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat itu, pena kebenaran agung tiba-tiba menimpali. Jangan dengarkan dia. Kalau sampai tanah reruntuhan asali hancur ke alam terobos dan banyak orang dibangkitkan, akibatnya akan sangat mengerikan. Pertama, ketertiban seluruh alam semesta akan menjadi kacau balau. Banyak master dari berbagai era akan berkumpul di era ini dan energi spiritual era ini pasti akan kacau. Begitu energi spiritual alam semesta hancur, semua makhluk spiritual pasti akan mati. Yang paling mengerikan adalah ketika mereka muncul, akan ada situasi di mana semua orang akan bersaing mati-matian untuk sumber daya alam semesta. Pada saat itu, aturan hukum rimba akan berlaku. Orang-orang yang lemah bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas. Kedua, begitu semua master bangkit, semua batasan dan ketertiban di antara langit dan bumi tidak akan ada lagi. Ketika tidak ada lagi batasan kematian, semua orang akan bertindak seenaknya dan melepaskan sisi tergelap mereka. Itu karena mereka bisa mati dan hidup kembali tanpa batas. Begitu mendengar ini, Miley terperangah tidak percaya. Pena kebenaran agung melanjutkan, tentu saja, kamu dan akademimu akan aman. Kamu punya Kuila dan Destiny, ayahmu, serta saudaramu. Akan tetapi, selain dirimu dan Akademi Guanxuan, semua orang akan sangat menderita. Miley terdiam. Saat itu, menara kecil menyahut, majikan muda tidak akan acuh dan Tuan Pena Kebenaran Agung pasti juga akan bertindak. Pena Kebenaran Agung menghela napas pelan. Pemikiranmu itu salah. Kamu tidak tahu kalau keluarga majikan muda pernah pergi ke tanah reruntuhan asali dan yang pertama kali merusak alam terobos dan ketertiban adalah keluarga majikan muda, yakni Destiny, Master Pedang berbaju biru, dan Master Pedang. Kejadian ini telah membuat semua master berpikir bahwa dengan kekuatan mereka bebas mengabaikan aturan dan ketertiban apapun. Majikan muda juga tidak berdaya karena selama ketiga orang itu berada di alam asli, dia tidak bisa membangun ketertiban yang adil. Itulah alasannya menyerahkan masalah ini pada Miley. Bukankah kamu ingin membangun ketertiban yang adil? Bagaimana caramu menangani saudara dan ayahmu? Apa kamu bisa membuat mereka mematuhi ketertiban? Kalau kamu saja tidak patuh, mereka pasti tidak akan patuh, sudah tidak ada artinya lagi. Lagi pula, mereka juga tidak akan patuh pada ketertiban. Lagi-lagi Miley dibuat terdiam. Pena Kebenaran Agung melanjutkan, begitulah, sebab akibat membawa sebab akibat lain. Saudara dan ayahmu mengganggu ketertiban pada masa lalu, dan sekarang kamu perlu mengatasi sebab akibat itu. Kamu punya dua pilihan. Kalau kamu tidak patuh, ketertiban yang ada saat ini akan segera runtuh dan alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa lagi membangun ketertiban apapun karena semua orang harus bertahan hidup. Apa kamu mau melarang orang lain berlatih atau bertahan hidup? Akan tetapi, kalau memilih patuh, apa kamu juga bisa membuat saudara dan ayahmu patuh? Sebagai tanggapan, Miley menggeleng pelan. Kamu salah. Pena Kebenaran Agung bertanya dengan nada serius, apa maksudmu? Miley tersenyum. Sederhana saja. Dengan alasan apa kalian ingin memaksa seseorang yang tak terkalahkan untuk mematuhi ketertiban?
Bukankah itu sama saja seperti semut yang mencoba membuat aturan dan ketertiban untuk tuannya? Kalau itu kalian, apa kalian akan patuh? Pena kebenaran agung bungkam. Miley melanjutkan sambil tersenyum. Kenapa aku harus memaksa Lydia untuk mematuhi aturan dan ketertiban dunia ini? Kenapa aku harus memasang belenggu padanya? Jujur saja, kalau Lydia mematuhi ketertiban yang aku buat, itu adalah sebuah kehormatan bagi seorang Miley. Namun, kalau tidak, apa aku harus memaksanya? Sambil terkekeh, dia melanjutkan, maaf, tetapi kalau harus memilih antara alam semesta atau Lydia, aku akan memilih Lydia tanpa ragu. Di hadapan Lydiaku, apa artinya seluruh alam semesta ini? Bersambung.